Pada hari ini saya mau membaca rentigraf, renungan 3 paragraf saya terdiri atas, 600-an kata. Judul rentigraf hari ini adalah Suara di Taman Sunyi. Paragraf pertama, terkenal sekali nubuat Nabi Yesaya dalam Perjanjian Lama dan diulang dalam Perjanjian Baru. Kutip, "Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan." Yesaya 40 ayat 3 sampai dengan 5 dan dikutip kembali dalam Lukas bab 3 ayat 4 sampai dengan 6. Lukas memakai kutipan ini untuk memperkenalkan peranan Yohanes Pembaptis. Jadi dengan mengutip deskripsi Perjanjian Lama tentang suara yang berseru-seru di padang gurun, Lukas mencoba menjelaskan kepada pembaca dan pendengarnya mengenai sosok dan peranan Yohanes Pembaptis. Jadi, si empunya suara yang menggema di padang gurun itu tidak menunjuk kepada dirinya, melainkan ia menunjuk kepada tokoh lain, yaitu Yesus Kristus. Menarik bahwa suara lantang itu diserukan di padang gurun, yang umumnya dipahami sebagai tempat sunyi dan sepi. Karena itu, adalah sangat wajar jika kita pun bertanya kritis, siapa yang bakal mendengar suara seruan dengan suara lantang itu? Boleh jadi tidak bakal ada orang yang mendengarkannya. Tetapi jangan keliru, biarpun itu dikumandangkan di padang gurun, ternyata ada banyak orang yang datang. Ternyata ada banyak orang yang datang untuk mendengarkannya karena mereka haus akan kebenaran, dan kalau mereka menemukan kebenaran itu, maka kebenaran itu akan memerdekakan mereka. Gurun identik dengan tempat sunyi. Jadi gurun adalah ruang kesunyian, ruang di mana orang bisa berjumpa dengan diri sendiri dan juga dengan Tuhan. Karena itu, ada orang yang mengatakan bahwa kesunyian itu bagikan sebuah taman bagi hati dan jiwa kita manusia. Terutama sekali hati dan jiwa yang mencari dan mendambakan cinta. Kesunyian gurun adalah tempat di mana kesendirian, aloneness, kita bisa menghasilkan buah berlimpah. Kesunyian, entah itu dikaitkan dengan ruang jasmani atau tidak, sangatlah penting bagi kehidupan rohani kita. Bahkan juga menjadi syarat bagi perkembangan hidup rohani manusia. Di dalam ruang-ruang keheningan, orang bisa mencapai kedalaman dan kematangan hidup. Tetapi harus segera disadari bahwa tempat sunyi itu bukanlah tempat yang menjanjikan kemudahan dan kenyamanan. Kesunyian, apalagi kesunyian padang gurun, bisa menjadi sebuah tempat yang tidak sangat nyaman dan aman. Dan karena itu juga amat menakutkan, sehingga kita mudah sekali merasa terganggu oleh berbagai macam hal-hal yang bisa merusak keheningan dan ketenangan batin. Salah satu godaan yang paling sering muncul ialah janji-janji palsu yang menjanjikan sebuah tingkat rasa puas yang bersifat segera, tetapi instan. Di sini hendaknya disadari dengan segera bahwa keheningan itu bukanlah sesuatu yang bisa memberi kepuasan serta-merta. Justru sebaliknya, yaitu menghadirkan berbagai tantangan yang tidak kecil. Misalnya, di dalam kesunyian gurun, kita bisa menjumpai dan menantang setan-setan dalam diri kita, sifat-sifat kecanduan kita, dan perasaan-perasaan kita yang mungkin selalu diganggu dan digerogoti oleh nafsu dan amarah. Dan terutama sekali kebutuhan kita yang amat besar untuk mendapatkan pengakuan dan persetujuan. Itu tidak lain adalah sebentuk kecil dari apa yang oleh filsuf Nietzsche disebut the will to power, atau dalam bahasa Jermannya der Wille zur Macht. Di dalam godaan dan ancaman seperti itu, pasti sebagai manusia kita pun takut. Dan jika kita bisa bertahan dan tidak dengan mudah cepat-cepat melarikan diri,
maka di sana, di dalam tempat sunyi itu, kita akan menjumpai Dia yang pernah mengatakan kepada muridnya yang panik di tengah gelap malam dan laut, di tengah laut, "Jangan takut, aku bersamamu, dan aku akan menuntun dan menyertaimu di sepanjang lembah kekelaman." Di dalam lembah kekelaman itu sekali lagi kita bisa tergoda untuk menjadi takut, lalu cepat-cepat melarikan diri. Godaan itu pasti ada. Nah, di hadapan ketakutan orang bisa jatuh terjerembab. Tetapi jika orang bisa bertahan, maka itu adalah kesempatan untuk melatih diri dan mengasah kemampuan melawan godaan. Karena sedemikian pentingnya kesunyian itu, ruang sunyi itu bagi diri manusia, maka kita pun diajak untuk kembali senantiasa ke dalam ruang-ruang kesunyian kita untuk mendengarkan suara Tuhan dan mendengarkan suara hati kita sendiri. Demikian, terima kasih.